Kusuma Dewi dengan NIM 570. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok penanya. Pertanyaan pertama. Dengan kelompok pertama, yaitu Yesi Maudi Dwi Putri dengan NIM 592. Pertanyaannya yaitu bagaimana implementasi dari prinsip operasional Baitul Mal wa Tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah Baitul Mal wa Tamwil merupakan lembaga keuangan yang berasaskan undang-undang serta berlandaskan syariah Islam, keimanan, dan kekeluargaan. Secara prinsip, pelaksanaan bank konvensional dan BMT berdiri atas prinsip yang sama, yaitu membantu masyarakat yang membutuhkan dana. Lingkup pasar Baitul Mal wa Tamwil lebih kecil dibandingkan dengan bank konvensional. Pada nisbah bagi hasil tabungan di Baitul Mal wa Tamwil dan bank konvensional sangat berbeda, di mana Baitul Mal wa Tamwil memberikan nisbah bagi hasil kepada nasabah lebih besar dibandingkan dengan bank konvensional, karena Baitul Mal wa Tamwil menentukan bagi hasil sesuai kesepakatan dan tanpa ada ikatan dengan Bank Indonesia, sehingga lebih leluasa dalam konsep bagi hasil yang sesungguhnya. Pertanyaan kedua. Selanjutnya yaitu dari kelompok 2 oleh Rizky Dwi Saputra dengan NIM 586. Pertanyaannya, apakah pertumbuhan setiap Baitul Mal wa Tamwil atau BMT sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat baik berskala kecil maupun besar? Jawaban dari pertanyaan tersebut yaitu pertumbuhan setiap Baitul Mal wa Tamwil sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai sebagai lembaga keuangan syariah. Masalah bank yang paling utama adalah yaitu dana. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari kelompok 3 oleh Arianti Otkoviani dengan NIM 564. Pertanyaannya, mengapa perkembangan bank atau lembaga syariah di Indonesia masih berjalan cukup lambat jika dibandingkan dengan bank konvensional? Padahal di Indonesia sendiri warganya mayoritas muslim yang dimana potensi untuk berkembang itu sangat mendukung. Jawaban dari pertanyaan tersebut yaitu penyebab perlambatan pertumbuhan bank syariah adalah adanya dominasi oleh sektor retail khususnya UMKM dan akad murabahah pada segmentasi pembiayaan bank syariah. Yang kedua, minimnya variasi pembiayaan bank syariah, dan yang terakhir yaitu kurangnya efisiennya bank syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Pertanyaan keempat. Pertanyaan selanjutnya yaitu kelompok 4 Nadila Fajrin dengan NIM 573. Di PPT tadi dijelaskan mengenai bank syariah. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara bank syariah dalam menjaga kredibilitasnya di masa depan seiring maraknya kasus pembobolan bank. Jawaban dari pertanyaan tersebut yaitu yang pertama, memperkuat sumber daya manusia. Disinilah diperlukan sinergi antara institusi pendidikan, pemerintah, dan lembaga keuangan. Bagaimana caranya kebutuhan sumber daya manusia yang membludak dapat terpenuhi. Kedua, inovasi produk. Seperti kita ketahui, produk bank syariah masih sangat terbatas. Keterbatasan ini berpengaruh pada pelambatan pengembangan pasar bank syariah itu sendiri. Inovasi produk yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan pasar nantinya diharapkan bisa menjaring nasabah yang lebih banyak lagi. Karenanya bank syariah perlu mengembangkan produknya menjadi lebih bervariasi. Yang ketiga yaitu mengedukasi masyarakat. Edukasi sangat penting untuk memberikan pemahaman terkait kelebihan keuangan syariah dibandingkan keuangan konvensional. Publik harus tahu perbedaan paling mendasar antara sistem syariah dengan konvensional, sehingga tidak ada lagi yang beropini bahwa syariah itu hanyalah label saja. Dan yang terakhir yaitu keempat, peran Dewan Pengawas Syariah atau DPS. DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua transaksi harus sesuai dengan prinsip syariah. Peran ini penting agar masyarakat terus menaruh kepercayaan dan tidak ada lagi orang yang pesimis ataupun ragu menggunakan produk perbankan syariah. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartika Rahayu dengan NIM 576. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari penanya. Pertanyaan kelima.
Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5 oleh Nadia Anggraini dengan NIM 581. Pertanyaannya yaitu, tadi pada fungsi pasar modal syariah dijelaskan memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya. Pertanyaan saya, keuntungan dan risiko apa saja yang didapat masyarakat setelah berpartisipasi dari kegiatan tersebut? Khusus terkait dengan risiko, setiap investor memiliki sikap toleransi terhadap risiko investasi yang berbeda-beda. Sebagian merasa nyaman untuk mengambil risiko, sebagian kurang berani atau ragu-ragu, dan ada juga yang benar-benar tidak berani untuk mengambil risiko. Tidak ada satupun instrumen investasi yang cocok untuk semua orang. Setiap orang perlu mengambil profil risiko masing-masing sebelum melakukan investasi sehingga nantinya akan dapat memilih instrumen investasi yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Permasalahannya adalah bahwa masyarakat atau investor seringkali hanya memperhatikan tingkat imbal hasil yang ditawarkan namun lupa atau kurang memperhatikan tingkat risiko yang mungkin dihadapi jika memilih investasi dimaksud. Kenyataan inilah yang menjadi salah satu penyebab makin maraknya kasus penipuan dan korban penawaran investasi yang diduga ilegal kepada masyarakat. Masyarakat tergiur oleh janji hasil investasi, tapi kurang memperhatikan dan memahami tingkat risikonya. Pertanyaan ke-6. Pertanyaan dari kelompok 6 oleh Tiara Maharani dengan NIM 571. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara penggadaian syariah mendapatkan keuntungan sesuai dengan syariat Islam. Pegadaian syariah tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan. Meski tanpa bunga, pegadaian syariah tetap memperoleh keuntungan, yaitu dengan cara memberlakukan biaya pemeliharaan dari biaya yang digadaikan. Biaya itu dihitung dari nilai barang, bukan dari jumlah pinjaman. Pertanyaan ke-8. Pertanyaan dari kelompok 8 oleh Lilis Ayu Setiawati dengan NIM 547. Pertanyaannya yaitu, jelaskan bagaimana hukum pegadaian syariah atau RAN dalam Islam, apakah boleh dilakukan atau tidak? Al-Quran, para ulama fikih mengemukakan bahwa akad RAN dibolehkan dalam Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardaliatul Hafsah NIM 580. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 9, 10, dan 11. Pertanyaan ke-9. Yang pertama, Anissa Dewi Nabila dari kelompok 9. Bagaimana lembaga keuangan syariah mendapatkan pendapatan atau income ke perusahaan mereka sedangkan dalam transaksi yang mereka lakukan tidak diperkenankan untuk menerapkan bunga? Jawabannya, lembaga keuangan syariah mendapatkan pendapatan dengan sistem bagi hasil. Prinsip sistem bagi hasil ini layaknya perdagangan pada umumnya, di mana bank syariah berperan sebagai perantara antara pihak penjual dan pembeli. Selisih harga ini yang akan menjadi sumber pendapatan bank syariah. Pertanyaan ke-10. Kedua, Dian Hikmatul Aulia dari kelompok 10. Risiko apa yang harus dihindari lembaga keuangan syariah dalam investasinya maupun operasionalnya? Jelaskan secara spesifik. Jawabannya, menurut saya, semua jenis risiko harus dihindari, seperti risiko pembiayaan, risiko pasar, dan lain-lainnya. Karena bila mana bank syariah tidak berhati-hati dengan risiko yang ada, maka akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank, yang pada akhirnya mungkin bank akan kesulitan likuiditas atau menurunnya tingkat kepercayaan nasabah sehingga nasabah akan menarik dananya. Pertanyaan ke-11. Yang ketiga, Zafira Aulia Nurlaila dari kelompok 11. Apakah saat ini pemerintah Indonesia sudah berhasil mewujudkan konsep pasar yang islami secara keseluruhan? Jika berhasil, berikan contohnya. Jawabannya, belum. Pemerintah Indonesia masih terus berupaya untuk mewujudkan konsep pasar yang islami secara keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina Vicky Selvia, NIM 590. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 12, yaitu dari Yutami. Pertanyaan ke-12.
Pertanyaannya, mengapa terdapat perbedaan mendasar antara lembaga keuangan konvensional dengan lembaga keuangan syariah? Dan apakah tabungan syariah memiliki manfaat lain yang berbeda dengan tabungan konvensional? Jadi di sini disimpulkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Karena bank konvensional menggunakan prinsip bebas nilai dan memiliki bunga yang tetap, sedangkan bank syariah berinvestasi pada usaha yang halal dan bunganya berubah-ubah sesuai dengan kinerja usahanya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 13, yaitu Ibnu Alamsyah Wahyudi. Pertanyaan ke-13. Pertanyaannya, dalam materi pegadaian, pertanyaan saya, bagaimana apabila barang yang dijadikan jaminan mengalami kerusakan secara tidak sengaja, contohnya terkena bencana alam, apa yang dilakukan yang menjamin barang tersebut? Jelaskan menurut kelompok kalian. Jadi menurut kelompok kami, sebagai bentuk tanggung jawab, pihak pegadaian menjaga dan memelihara barang jaminan serta untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kehilangan dan kebakaran, maka pihak pegadaian mengasuransikan barang jaminan sebagai bentuk perlindungan bagi para konsumen. Dan apabila terjadi kehilangan atas dasar kelalaian dari pihak pegadaian, maka pihak pegadaian bersedia memberikan ganti rugi kepada nasabah dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian pinjaman meminjam di surat bukti kredit. Pertanyaan terakhir dari kelompok 14, yaitu Fatmah Zahrotunisa. Pertanyaan ke-14. Pertanyaannya, saat ini sudah ada dasar hukum bagi daerah, provinsi, atau kabupaten atau kota untuk menerbitkan obligasi daerah dalam kurung municipal bond untuk pembiayaan infrastruktur. Namun belum ada dasar hukum tentang obligasi syariah daerah. Apakah sebuah daerah dapat menerbitkan obligasi syariah daerah dengan menggunakan dasar hukum obligasi daerah? Karena diasumsikan bahwa keduanya adalah instrumen investasi yang sejenis. Di sini dijelaskan, obligasi pemerintah daerah atau Pemda bukanlah hal yang baru, karena sebenarnya sudah lebih dari 10 tahun Indonesia membuka peluang ini. Namun, obligasi syariah Pemda adalah suatu hal yang relatif baru, karena ini merupakan versi syariah dari obligasi yang diterbitkan oleh Pemda. Hanya saja masih ada pekerjaan tambahan yang perlu dilakukan untuk penerbitan obligasi syariah Pemda, yakni yang pertama, penerbitan peraturan daerah khusus terkait penerbitan obligasi syariah atau sukuk Pemda untuk mengatur jenis aset yang akan dijadikan underling dan disekuritasi guna mendapatkan valuasi. Selain itu, ini juga berkaitan dengan lembaga yang harus mengelola penerbitan obligasi syariah dari penjualan hingga pembelian kembali obligasi syariah. Yang kedua, yaitu perlu juga koordinasi dengan Dewan Syariah Nasional terkait pengawasan syariah dalam rangka memelihara kepatuhan syariah. Di samping itu, juga dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan akuntan publik terkait tata cara pelaporan publik terkait tata cara pelaporan yang akan menjadi sulit untuk menjembatani antara kedua lembaga pengawas tersebut, karena lazimnya dalam penerbitan obligasi, otoritas yang menangani pasar modal menghendaki pemeriksaan akuntan publik, sementara lembaga pemerintah harus diperiksa oleh BPK, sehingga dari aspek regulasi sudah memungkinkan bagi Pemda untuk berinisiasi dalam penerbitan obligasi syariah ini dan dalam berbagai pemberitaan. Beberapa Pemda sudah diperkirakan akan menerbitkan obligasi syariah untuk pembiayaan infrastruktur, namun sampai saat ini belum ada yang menerbitkan. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.